Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Kali ini Mufti Fauzia hadir menemani sore Anda dalam live update spesial Ramadan, edisi hari Sabtu 23 April 2022. Tribuners, weekend di bulan Ramadan kali ini waktunya Mufti memberikan sejumlah informasi dan juga rekomendasi lokasi ngabuburit, berburu takjil hingga wisata yang bisa Anda kunjungi. Pastinya disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah live update spesial Ramadan selengkapnya. Kita merujuk ke informasi pertama kali ini, Tribuners Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Polyan Sultra, ini memberikan paket 500 takjil kepada pengendara kendaraan bermotor. Aksi tersebut dilakukan di Simpang 4 Semabung, Kota Pangkal Pinang. Ia bersama dengan personil kepolisian dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Bangka juga memberikan helm kepada pengendara. Dalam aksinya, pihaknya juga mengingatkan pengendara untuk selalu berhati-hati. Nah, untuk tahu bagaimana kegiatan yang dilakukan di sana, informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Joni Kurniawan dari Bangka Pos. Silakan rekan Joni, informasi Anda. Rekan Mufti di studio dapat saya sampaikan bahwa Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Polyan Sultra secara langsung ikut serta dalam pembagian 500 paket takjil kepada pengendara kendaraan bermotor yang melintas di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Pangkal Pinang, tepatnya di Simpang 4 Semabung, Kota Pangkal Pinang pada Jumat 22 April kemarin sore. Selain memberikan takjil, Irjen Polyan Sultra juga bersama kepolisian di Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Bangka Belitung turut memberikan helm kepada pengendara kendaraan sepeda motor yang helmnya sudah tidak layak digunakan lagi. Di saat memberikan takjil, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung juga sempat menyapa dan juga bercengkrama dengan para pengendara sekaligus mengingatkan untuk tetap berhati-hati di jalan raya. Beliau juga menyatakan bahwa dirinya sengaja ikut serta untuk mengambil bagian dalam kegiatan ini, mengingat saat ini sedang dalam suasana Ramadan dan juga ingin mengetahui bagaimana kondisi masyarakat menjelang berbuka puasa, sehingga beliau turut serta dalam menyalurkan takjil dan juga memberikan helm dalam membantu menjaga keamanan para pengendara kendaraan bermotor, secara khususnya roda 2. Beliau juga mengakui bahwa secara langsung turun ke jalan raya untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi di jalan raya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di Kota Pangkal Pinang, terutama saat sore hari, mengingat saat sore hari padat sekali pengendara kendaraan bermotor baik untuk ngabuburit ataupun yang ingin mencari takjil. Sekaligus juga saat ini musim arus mudik sudah mulai ramai berlangsung di Kota Pangkal Pinang, sehingga Irjen Polyan Sultra ingin melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat di Kota Pangkal Pinang. Ia juga mengakui bahwa ingin melihat langsung bagaimana pekerjaan para personel khususnya di Telantas Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk membantu kelancaran lalu lintas. Mengingat volume kendaraan bermotor saat sore hari ataupun saat arus mudik menjelang Lebaran 2022 ini. Beliau juga sempat mengingatkan kepada pengendara kendaraan bermotor bahwa untuk tetap berhati-hati dalam berkendara sekaligus memastikan kondisi tubuh dan juga kondisi kendaraan sehingga dapat mengikuti ataupun dapat melakukan arus mudik ataupun arus balik Lebaran 2022 ini dengan aman dan nyaman. Demikian rekan Mufti dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk Joni Kurniawan dari Bangka Pos atas informasi Anda. Dan untuk informasi lebih lanjut, Tribuners, ada juga informasi dari Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Polyan Sultra. Berikut informasinya. Ya, hari ini menjelang buka puasa, kami dari Polda Babel sengaja datang. Saya melihat bagaimana situasi lalu lintas terutama di Simpang Semabung ini ternyata memang sudah mulai padat, dan kebetulan tadi pagi kita juga sudah menggelar operasi tutupan ya tahun 2002 ini, dan hari ini saya datang melihat bagaimana
anggota-anggota saya di lapangan. Ya, dan juga pada kesempatan ini kami memberi takjil pada pengguna jalan yang mungkin bisa bermanfaat karena sudah menjelang buka puasa. Ini juga sering dilakukan oleh Direktorat Lantas selama bulan puasa dan tiap hari dilakukan pembagian takjil ini, dan juga melakukan pembagian helm kepada masyarakat yang helmnya tidak standar, kemudian dicek surat-suratnya, kalau dia lengkap, nah, kita kasih helm gratis. Ini juga bantuan dari Direktorat Lantas Polda Babel. Nah, hal-hal begini kita sambil melihat situasi masyarakat, bagaimana arus mudik yang ada. Rekan-rekan lihat sendiri, kalau sore cukup padat, ya, baik kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Nah, ini tahun ini memang beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Artinya pemerintah memberi kelonggaran untuk melakukan mudik, sehingga arus lalu lintas memang cukup padat. Nah, besok juga kita akan melakukan pantauan juga di pelabuhan-pelabuhan masuk di Mentok, dan juga mungkin tempat di bandara dan tempat-tempat lain yang kita anggap ini menjadi titik-titik simpul yang menjadi tempat-tempat kepadatan masyarakat dan kegiatan-kegiatan masyarakat, terutama arus mudik. Ini tuh. Untuk jumlah takjil sendiri kita lihat kan arus. Tribuners, Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah tinggal menghitung hari. Dan kue kering ini memang menjadi salah satu makanan wajib saat Lebaran. Ini para pedagang kue kering sudah mulai ramai menjajakan kue di sejumlah jalan yang pastinya juga banyak diminati di wilayah Palembang. Seperti halnya di Pasar 26 Ilir yang mulia ini dipadati pedagang kue kering. Dan para pedagang musiman ini selalu memadati sejumlah sudut di Pasar 26 Ilir. Banyaknya pedagang kue juga dibarengi dengan banyaknya pembeli kue kering. Nah, untuk tahu bagaimana varian yang dijajakan di sana dan bagaimana antusias dari masyarakat, kita sudah terhubung bersama dengan Anissa dari Tribun Sumsel dengan informasinya. Silakan Anissa. Ya, baik Mufti, dapat dilihat di sepanjang jalan di Pasar 26 Ilir terdapat banyak para pedagang musiman kue kering. Ya, di sana ada berbagai macam kue yang dijual ya. Nah, kue ini juga dijual dengan berbagai varian berat ya, dari mulai sekilo, seperempat, dan yang lain-lainnya. Untuk jenis-jenis kuenya juga merupakan kue-kue kemasan dan kue kering ya, yang sering ditemukan di rumah-rumah warga apabila sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, untuk harga sendiri, kue ini berkisar dari sekitar harga 15.000 hingga seterusnya. Tidak hanya itu, untuk ini ada juga manisan dan asinan ya, yang unik dari penjual kue kering. Nah, di sini juga para pemirsa juga bisa membeli sedikit demi sedikit dulu untuk stok, kemudian membeli lagi dalam jumlah yang banyak. Nah, di sini juga ada beberapa agennya yang membuka jasa apabila ada teman-teman yang ingin membeli kue secara banyak. Begitu, Mufti. Baik, rekan Anissa dari Tribun Sumsel atas informasi Anda, kami ucapkan terima kasih dan selamat bertugas kembali Anissa. Terima kasih. Baik Tribuners, RA Raudatul Atfal Muslimat 1 Jetis Blora ini melakukan kegiatan bagi takjil di alun-alun Blora. Sekitar 20 siswa ini diajak langsung untuk memberikan takjil yang sudah disiapkan kepada pengendara yang melintas. Kegiatan ini dilakukan agar para siswa ini menyayangi sesama hingga mengajarkan kebaikan. Aksi ini juga bisa untuk menanamkan karakter anak sejak dini. Para siswa pun mengaku senang dengan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan lengkapnya seperti apa Tribuners akan disampaikan rekan kami. Ada Ahmad Mustaqim dari Tribun Jateng. Silahkan rekan Ahmad. Oke, terima kasih Mufti di studio. Kami laporkan dari Kabupaten Blora. Nah, ini bersedekah maupun berbagi sesama merupakan adat ketimuran yang dimiliki oleh orang Indonesia ya. Ini seperti yang dilakukan RA Raudatul Atfal Muslimat 1 Jetis Blora. Ini mengajak anak-anak didiknya untuk berbagi takjil di alun-alun Blora. Dengan total 20 siswa, ini siswa langsung diajak berbagi takjil dengan pengendara yang melintas pada sore hari
di saat ngabuburit ya. Nah, Kepala RA ini sendiri, Sis Mulyanti, mengungkapkan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk mengajak para siswa untuk menanamkan bersedekah sejak dini ya. Karena memang ini untuk mengajari mereka untuk berbagi sesama, berkasih sayang sesama umat manusia, sesama Islam. Begitupun dengan pendidik Yuniarti ya. Yuniarti juga mengatakan bahwa ini menanamkan karakter sejak dini ya. Bahwa kita diajarkan untuk berbagi sayang termasuk emosional siswa itu sendiri. Nah, para siswa ini sendiri salah satunya adalah Abizar juga mengaku senang karena langsung ngabuburit juga bertemu dengan banyak orang dan bisa berbagi takjil bersama. Begitu Mufti. Baik, Mustaqim dan juga Tribuners, terkait dengan informasi tersebut, rekan KB Ahmad Mustaqim dari Tribun Jateng juga sempat melakukan wawancara dan berikut informasinya untuk Anda. Bu, ini dengan acara anak-anak ini bagi takjil ini seperti apa, Bu? Ini supaya anak-anak sadar dan sayang sesama, Mas. Oh gitu ya. Sesama teman, sesama umat Islam, menumbuhkan semangat anak-anak bahwa kita punya saudara yang lalu kasih sayang ya, sama-sama berbagi kasih sayang, bukan membagikan takjil yang seadanya yang kita mampu. Ini untuk menanamkan karakter anak juga ya, sejak dini ya. Kalau ini dari mana, Bu? Kumpulan dari guru-guru atau gimana? Ini anak-anak kami dari RA Muslimat 1 Jedis. Untuk takjilnya sendiri dari sekolah ya? Takjil sebagian besar dari sekolah, terus ada donasi dari wali murid, orang tua murid. Oh gitu. Yang mendukung program kami, alhamdulillah antusias wali murid bagus. Oke. Harapannya seperti apa, Bu, untuk anak-anak, Bu? Harapan saya ke depannya mau tambah murid baru yang banyak. Oh gitu ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Oke, Sun. Bu, ini tanggapannya seperti apa dengan kegiatan bagi-bagi takjil nih anak-anak? Tanggapannya yaitu untuk menanamkan rasa bersedekah sejak dini ya, menanamkan untuk rasa berbagi dan untuk pengembangan sosial emosional juga, itu karena kita beradaptasi dengan orang baru, bersosialisasi dan kita berkomunikasi, menanamkan rasa supaya kita menumbuhkan sesama orang kita itu harus berbagi seperti itu. Oh gitu. Ada ketimuran lah ya? Iya. Oke. Nah, harapannya apa nih? Harapannya semoga di RA Muslimat 1 Jedis ini bisa lebih maju dan juga menanamkan rasa Tribuners, kegiatan akbar gerakan Etam Yok Mengaji di sepanjang tura pinggir Sungai Mahakam dan Taman Kota Raja sukses digelar. Ribuan peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan mengaji tersebut. Acara ini pun diikuti pula oleh Bupati Kutai Kartanegara Edi Damanaya. Ia pun ikut membaca Al-Quran bersama dengan para peserta. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyemarakan bulan Ramadan. Gerakan mengaji di pemerintahan ini disebut hanya sebagai penguatan saja. Sementara pembinaannya sudah dilakukan oleh para orang tua, ustadz, dan juga ustazah. Kegiatan gerakan mengaji ini tidak hanya sebatas kegiatan seremonial saja, namun untuk menumbuhkan karakter masyarakat Kukar yang gemar mengaji. Kemudian acara Tribuners akan disampaikan oleh rekan kami, Ade Aris Joni dari Tribun Kaltim dengan informasinya. Halo rekan Aris, silakan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih Mufti di studio. Benar, pada hari Jumat kemarin itu di Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan sebuah kegiatan akbar, kegiatan yang sifatnya religius, yakni kegiatan gerakan Etam Yok Mengaji, di mana gerakan tersebut merupakan gerakan yang diinisiasi pemerintah daerah dalam hal untuk menggelorakan kembali semangat mengaji untuk masyarakat Kukar. Pada hari Jumat kemarin itu kegiatan dihadiri hampir sekitar 7.000 peserta dari kalangan siswa, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Kegiatan dilaksanakan di depan Taman Kota Raja
dan memanjang sepanjang pinggir Sungai Mahakam Tenggarong. Mungkin ada sekitar 2 kilometer panjangnya untuk mengumpulkan para peserta sebanyak hampir 7.000 peserta tersebut. Pada kegiatan itu dilaksanakan ba'da asar sekitar jam 4 hingga menjelang buka puasa. Dalam kegiatan tersebut, kegiatan diisi dengan membaca Quran bersama, dilaksanakan serentak di titik pusat kegiatan. Ada bupati dengan para pejabat juga ikut melakukan baca Quran bersama. Nah, kegiatan ini terselenggara karena ada masukan-masukan dari para ustadz, ustazah, serta alim ulama yang dikukar untuk ingin melaksanakan kegiatan mengaji tersebut. Pasalnya, kegiatan gerakan etam mengaji ini itu sudah menjadi kegiatan yang masuk dalam program prioritas pemerintah dalam dedikasi program Kukar Idaman, dan juga telah tertuang di dalam Perda nomor 4 tahun 2021 tentang gerakan etam mengaji, di mana kegiatan tersebut, kata Bupati Kukar Edi Damansyah, diselenggarakannya kegiatan etam mengaji ini untuk mempolapi para siswi, pelajar, dan juga masyarakat dalam hal menjadi masyarakat yang bersifat Qurani. Jadi program Bupati juga memiliki salah satu program terkait mengaji ini, satu desa satu hafiz Quran. Jadi itu juga menjadi salah satu alasan kenapa Bupati menggelar kegiatan akbar tersebut, bertepatan juga pada momentum bulan suci Ramadan. Dan juga rencananya Bupati Kukar mengatakan bahwa kegiatan etam yuk mengaji ini akan dijadikan agenda rutin daerah. Namun untuk pelaksanaannya masih diramu apakah setiap bulan Ramadan atau tiap tahun sekali, untuk formasinya masih dalam pembahasan, sehingga ini menjadi kegiatan rutin masyarakat serta pemerintah dalam hal kegiatan yang bersifat religius. Nah, dan juga Bupati berharap kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan di titik atau ibu kota Tenggarong sendiri, tapi bisa dilaksanakan di semua kecamatan hingga desa kelurahan yang ada di Kukar, sehingga gelora mengaji atau semangat mengaji masyarakat ini dapat terbangun dengan baik dan menjadikan masyarakat Kukar yang memiliki karakter agamis dan juga peduli terhadap sesama. Selain itu, Pak Bupati juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan untuk sekaligus mendoakan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat terhindar dan terbebas dari pandemi COVID-19. Itu laporan dari saya, Mufti. Baik, terima kasih atas laporan dari Aris Joni dari Tribun Kaltim atas informasi Anda, dan selamat bertugas kembali, Aris. Baik Tribuners, masih banyak informasi menarik lainnya untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami Tribuners di live update spesial Ramadan. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongobo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongobo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongobo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongobo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa. Baik, terima kasih Tribuners. Anda masih bersama kami dalam live update spesial Ramadan bersama saya, Mufti Fauziah. Kita akan menuju ke informasi selanjutnya, Tribuners. Liburan ke Magelang, ini saat bulan Ramadan, jangan lupa untuk menyempatkan diri ngabuburit. Selain alun-alun kota Magelang, Tribuners juga bisa mampir ke lapangan Rindam. Di tempat ini terdapat pasar Ramadan yang menjajakan beragam jajanan kekinian. Tak hanya makanan, minuman juga ada di sana, Tribuners. Berbagai pilihan disajikan dan Tribuners ini bisa semaunya untuk bisa memilih menu apa yang ingin dibeli. Nah, untuk tahu seperti apa berburu takjil di sana akan dijelaskan oleh rekan kami, ada Sinta dari Tribun Travel dengan informasinya. Silakan Sinta. Ya, baik Mufti dan teman-teman Tribuners, untuk teman-teman yang ada kesempatan liburan ke Magelang saat bulan Ramadan, jangan lupa untuk menyempatkan diri untuk ngabuburit di Kota Magelang. Nah, selain alun-alun Kota Magelang, teman-teman Tribuners bisa ngabuburit di lapangan Rindam. Jadi di lapangan Rindam itu merupakan kawasan militer. Di sana ada pasar jajan Ramadan, lokasinya ada di kawasan Rindam 4 Diponegoro. Lokasinya tepatnya ada di antara Jalan Ahmad Yani dengan Jalan Kusen Hirosodo Selatan. Nah, jadi di pasar jajan Ramadan itu sendiri berisi beragam jajanan, ada jajanan tradisional dan jajanan kekinian, tapi yang paling banyak, yang paling sering ditemukan adalah jajanan kekinian seperti boba, jasuke, dimsum, korndak, atau street food ala-ala Korea seperti itu. Di situ teman-teman Tribuners bisa memilih jajanan apapun, ada makanan, ada minuman sambil menunggu waktu berbuka puasa, karena di sepanjang jalan itu sekira ada sampai 5 km itu ada ratusan jajanan, jadi bisa dipilih sesuai keinginan, sesuai selera Tribuners sendiri. Nah, untuk teman-teman Tribuners yang sudah membeli takjil atau sebelumnya bisa juga olahraga di lapangan Rindam, karena lokasi pasar jajan Ramadan ini sangat dekat dengan lapangan Rindam, hanya tinggal menyeberang jalan saja. Di lapangan Rindam itu sendiri, teman-teman Tribuners bisa olahraga, bisa jogging ataupun sepak bola, karena di dalamnya ada lapangan sepak bola dan juga jogging track. Nah, kalau tidak ingin jogging ataupun tidak ingin bermain bola, bisa dengan goes, karena lokasinya di sekeliling lapangan itu sendiri jalan tidak terlalu ramai, jadi cocok untuk goes. Atau jika tidak ingin olahraga, teman-teman Tribuners bisa hanya duduk-duduk di pinggir lapangan sambil menunggu azan maghrib. Seperti itu Mufti dan teman-teman Tribuners. Dan satu lagi untuk fasilitasnya, di lapangan Rindam itu sendiri terdapat masjid dan toilet umum. Jadi teman-teman Tribuners tidak perlu khawatir kalau setelah azan maghrib, setelah buka puasa ingin sholat maghrib, udah ada fasilitas masjid dan toilet umumnya. Begitu Mufti. Baik, terima kasih rekan Sinta dari Tribun Travel atas informasi dan juga laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita menuju ke informasi lain. Desa Bulawan, 2 kecamatan Kota Bunan, Kabupaten Bolang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara dijadikan sebagai kampung atau desa wisata Ramadan. Nah, ini terlihat dari antusias masyarakat setempat untuk memasang lampu hias.
juga mempercantik desa mereka. Dan memang antusias masyarakat ini memasang lampu ini menjadi salah satu hal yang menarik. Dan amatan dari rekan kami memang semua lorong ataupun gang yang ada di desa sana memang terpasang lampu seperti di Gapura Tribuners. Dan untuk tahu bagaimana keindahan dari tempat ini dan desa wisata Ramadan ini, sudah ada rekan kami, ada Rustaman Paputungan dari Tribun Manado. Halo Rustaman, silakan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih Mufti dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, jadi dari Bolang Mongondo Timur saya akan melaporkan. Jadi dalam rangka untuk menyemarakkan bulan suci Ramadan, itu Desa Bulawan 2, Kecamatan Kota Bunan, telah mengadakan lomba hias antar lorong Tribuners. Ya, sebelumnya kami sudah melaporkan di mana Desa Bulawan 2 pada sebelum menerima bulan suci Ramadan itu ada lomba pawai obor. Ya, jadi untuk bulan suci Ramadan kali ini itu di Desa Bulawan 2 ada lomba lampu hias atau untuk mempercantik kampung dalam hal ini di setiap gang atau lorong yang ada di desa tersebut. Nah, kemudian Tribuners kami melaporkan juga bahwa di Bolang Mongondo Timur itu ada lomba antar desa, dalam hal ini lomba hias kampung dalam bulan suci Ramadan ini. Hanya saja di Bulawan 2 itu di setiap lorong itu dibuatkan lomba. Jadi ada hadiahnya Tribuners. Ya, jadi ada salah satu donatur dari desa setempat itu atas nama Bapak Rahman Salehe turut mensponsori kegiatan pada bulan suci Ramadan kali ini. Ya, jadi amatan kami di lapangan memang setiap lorong yang ada di Desa Bulawan 2 itu Tribuners memang dipasang lampu hias, juga dipercantik lorongnya atau gangnya itu karena menurut mereka bulan Ramadan tahun ini berbeda dengan 2 tahun sebelumnya karena masih masa pandemi COVID-19. Nah, makanya pada tahun ini antusias masyarakat Desa Bulawan khususnya dan masyarakat Muslim yang ada di Kabupaten Bolang Mongondo Timur cukup antusias untuk menyambut bulan suci Ramadan tahun ini. Ya, demikian dulu laporan dari saya, rekan Mufti dari Bolang Mongondo Timur. Baik, terima kasih untuk Rustaman atas informasi Anda dari Tribun Manado. Selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, area Sumberjaya merupakan fasilitas peristirahatan favorit bagi para pengendara. Bagi para pengguna jalan di lintas Lua, Bukit Kemuning bisa mampir ke tempat yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Lokasinya ini berada di Pekon Sindang Pagar, Sumberjaya, Lampung Barat. Lokasi ini dapat ditempuh perjalanan darat selama kurang lebih 5 jam dari kota Bandar Lampung. Di sini, para pengguna jalan bisa beristirahat, menghilangkan lelah sembari menikmati sejuknya udara bumi sekak-bekak. Dan seperti apa lokasinya, sudah ada rekan kami, ada Nanda Yustizar dari Tribun Lampung dengan informasinya akan menginformasikan untuk Anda. Silakan rekan Nanda. Ya, terima kasih rekan Mufti. Oke Tribuners, di Sumberjaya sendiri, di rest area Sumberjaya sendiri itu ada lokasi di mana patung Muli Batin berdiri. Nah, di situ kerap menjadi lokasi favorit bagi para pengunjung untuk berselfie, untuk memburu foto. Kemudian di lokasi tersebut juga dijadikan destinasi ngabuburit bagi para bujang gadis atau pemuda-pemudi terutama khususnya.
karena di situ menampilkan pemandangan yang cukup indah ketika di sore hari. Terkadang atau biasanya itu di lokasi rest area yang terdapat masjid itu diselimuti kabut sehingga pemandangannya begitu memanjakan mata, begitu sejuk. Sekalian menunggu waktu berbuka tiba atau ngabuburit. Untuk pengunjung dari luar kota sendiri, luar daerah sendiri, biasanya itu kalau misalnya dari Lampung Barat, dari Bandar Lampung sendiri ke Lampung Barat, ke rest area di Sumberjaya itu membutuhkan waktu sekitar 5 jam perjalanan, melewati 3 kabupaten, diantaranya Pesawaran, Lampung Tengah, Lampung Utara. Nah, barulah tiba di rest area Sumberjaya. Lokasinya berada di Pekon Sindang Pagar, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Itu masih di perbatasan antara Lampung Utara dengan Lampung Barat, Tribuners. Nah, untuk berkunjung ke puncak rest area itu, Tribuners dikenai tarif seadanya saja, maksudnya seikhlasnya saja. Mereka tidak mematok tarif sehingga Tribuners bisa memasukkan amal lah ibaratnya dikatakan seperti itu di kotak yang sudah disediakan oleh pengelola. Nah, buka dari mulai pukul 7 pagi hingga 10 malam. Di puncak rest area itu juga terdapat kafe, kemudian ada juga fasilitas toilet dan juga musola serta warung. Sehingga Tribuners tidak hanya berdiam diri menikmati pemandangan saja, tapi juga bisa menikmati suguhan makanan dan juga minuman yang ada di puncak rest area. Kemudian untuk rest areanya sendiri terdapat masjid, namanya Masjid Ami Jatul Jannah. Nah, masjid itu arsitektur di situ, kemudian ada juga terdapat kantin yang berjajar. Kalau di sore hari menyediakan berbagai macam menu takjil, mulai dari makanan hingga minuman, sehingga Tribuners juga bisa nyari takjil di situ. Juga Tribuners bisa beribadah sekalian sholat maghrib di masjid tersebut. Kemudian terpampang juga atau terbentang juga pemandangan indah Bukit Barisan dari situ. Kemudian ada juga pemandangan dari atas itu terlihat sungai Waibesai. Nah, untuk rest area sendiri itu tidak ada jam buka tutupnya, 24 jam Tribuners bisa mengunjungi karena itu merupakan lokasi untuk beristirahat bagi para pengendara yang melintasi jalan lintas Liwa Bukit Kemuning. Demikian yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk rekan Anda Yustizar dari Tribun Lampung atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Kita menuju ke informasi lain, Tribuners, menjelang Hari Raya Lebaran, Pasar Tanah Abang diserbu banyak pembeli. Banyak yang berbelanja baju yang akan digunakan pada waktu Lebaran. Dan para pedagang pun ini juga terlihat memadati lokasi. Banyak juga kaum wanita hingga berbagai kalangan menyerbu kios yang ada di wilayah Tanah Abang. Momen menuju Lebaran ini menjadi keuntungan bagi pedagang dan momen berbelanja bagi para masyarakat. Tak heran jika Tanah Abang ini menjadi salah satu lokasi pusat perbelanjaan murah yang ramai dikunjungi oleh para pembeli. Nah, untuk tahu informasi lebih lengkapnya Tribuners terkait dengan informasi tersebut, ini sudah ada rekan kami, ada Satrio Sarwo Trenggias dari Tribun Jakarta. Silakan Satrio, informasi Anda. Ya, baik Mufti. Memang sejak pagi masyarakat atau warga sudah menyerbu ya istilahnya mendatangi Pasar Tanah Abang di wilayah Jakarta Pusat. Memang Pasar Tanah Abang menjadi para di hari menjelang Hari Raya. Para pedagang merasakan adanya
peningkatan pendapatan dan mereka bisa dibilang panen rezeki istilahnya, karena kios-kios mereka dibanjiri terus didatangi oleh para pembeli. Salah satunya ini penjual celana jeans ya bernama Hengki. Dia mengaku biasanya dia penjualan hanya bisa satu hari 5 lusin ya dijual, tapi di bulan puasa tepatnya di menjelang hari raya Lebaran, di hari biasa dia bisa meraup sekitar 10 lusin, dan bahkan di hari Sabtu dan Minggu Hengki bisa meraup sekitar 20 lusin celana jeans. Dan memang ini menjadi rezeki atau ladang rezeki bagi penjual. Dan sementara itu untuk pembelinya, momen ini sebagai momen untuk persiapan jelang hari raya Lebaran nanti dengan membeli pakaian untuk sanak saudara dan juga untuk dirinya sendiri. Dan memang salah satu pengunjung warga Depok jauh-jauh dari Depok menuju Tanah Abang untuk bersama keluarganya untuk berbelanja. Warga itu bernama Rini, dan warga Rini ini ditemani oleh anaknya yang sudah bekerja, sudah memiliki THR, dan Rini sebagai ibunya istilahnya turut kecipratan rezeki dari anaknya dan ikut menemani anaknya berbelanja di Tanah Abang. Seperti itu, Mufti. Baik, rekan Satrio. Selamat bertugas kembali dan terima kasih atas informasi Anda, rekan Satrio. Baik Tribuners, kita akan menuju ke informasi terakhir. Ada Pantai Brawa yang menjadi salah satu destinasi wisata baru di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Di sana ini terdapat jalur tengah yang membelah antara pantai dan juga daratan. Pengunjung yang datang ke sana pun harus menyeberangi untuk sampai di pantai. Dan selain dikenal dengan hamparan pasirnya yang cukup luas, pantai ini juga cukup populer di kalangan para pecinta olahraga surfing. Nah, untuk tahu bagaimana keindahan dari pantai ini akan disampaikan oleh rekan kami. Ada Arini Valentia Cusni dari Tribun Bali dengan informasinya. Silakan rekan Arini. Halo, selamat sore rekan Mufti dan juga Tribuners. Jadi memang betul di Pantai Brawa ini adalah salah satu pantai baru di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Nah, di sini Tribuners selama Ramadan bisa menghabiskan waktu ngabuburit sembari melihat sunset pastinya. Karena lokasi Pantai Brawa ini sangat strategis, yaitu berada di Banjarbrawo, Kuta Utara, Badung, Bali. Dan untuk Tribuners yang mau datang ke sini itu hanya membayar parkir saja, yaitu Rp2.000 untuk sepeda motor dan juga Rp5.000 untuk kendaraan roda 4. Nah, karena di sini bisa menjadi salah satu tempat ngabuburit terbaik, selain bisa melihat sunset. Terus kemudian di sini juga tersedia beberapa warung makanan yang pastinya warung makanan ini lebih murah begitu Mufti. Jadi harganya lebih murah daripada makanan-makanan yang dijual di beberapa beach club yang ada di Pantai Brawa ini. Jadi Tribuners juga bisa berbuka puasa sembari melihat sunset dan juga pastinya pemandangan indah lainnya yang ada di Pantai Brawa. Selain itu, fasilitas yang tersedia di sini cukup banyak dan cukup memfasilitasi pengunjung, salah satunya yaitu kamar mandi umum, kemudian juga tersedia beberapa penyewaan ban yang dibanderol Rp10.000 sampai Rp15.000 untuk orang dewasa. Itu tidak dikenakan waktu, jadi terserah Tribuners mau menghabiskan ban itu dalam jangka waktu berapa lama. Kemudian juga Tribuners bisa berselancar di sini sembari menunggu buka puasa mungkin, ataupun hanya melihat orang-orang berselancar. Kemudian di sini juga airnya bisa dilihat seperti di video itu. Yang menjadi keunikan dari Pantai Brawa ini adalah adanya lautan yang membelah, yaitu sebenarnya itu bukan air laut tapi air tawar seperti itu rekan Mufti. Baik, terima kasih untuk rekan Arini atas informasi dan juga laporan Anda, dan selamat bertugas kembali.
Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update spesial Ramadan kali ini. Dan nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Dan jangan lupa Tribuners untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.